Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tarwiyah dari kelas 91, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, dan juga guru pembimbing Ibu Maria Ulfah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh penyebar Islam di Indonesia atau di Nusantara. Yang pertama ada Syekh Abdul Rauf As-Singkali. Nama aslinya adalah Abdul Rauf Al-Fansuri yang lahir di kota Singkil. Beliau adalah orang pertama kali yang mengembangkan tarekat Syatariah di Indonesia. Sekitar tahun 1640, beliau berangkat ke tanah Arab untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Abdul Rauf As-Singkali pernah bermukim di Mekah dan Madinah. Ia mempelajari tarekat Syatariah dari gurunya yang bernama Ahmad Kusasi dan Ibrahim Al-Qurani. Kemudian Abdul Rauf As-Singkali pernah menjadi mufti kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultanah Safiatuddin Tajul Alam. Abdul Rauf As-Singkali memiliki sekitar 21 karya dalam bentuk kitab-kitab tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Beberapa karyanya antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada kitab tafsir yang berjudul Turjuman Al-Mustafid, artinya terjemah pemberi faedah. Diyakini merupakan kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia. Yang kedua ada Umdat Al-Muhtajin, yaitu karya terpenting yang ditulis oleh Abdul Rauf As-Singkali. Buku ini terdiri dari 7 bab yang memuat tentang zikir, sifat Allah dan Rasulnya, serta asal-usul ajaran mistik. Pada pembahasan di bab terakhir, beliau menceritakan tentang riwayat hidupnya dan gurunya. Yang ketiga ada Mir'at At-Tulab fi Tahsil Ma'rifah Ahkam Asy-Syar'iyyah li Al-Malik Al-Wahhab, yang artinya cermin bagi penuntut ilmu fikih untuk memudahkan mengenal segala hukum syariat. Kitab ini memuat berbagai masalah mazhab Syafi'i yang merupakan panduan bagi para qadhi. Abdul Rauf As-Singkali meninggal di Aceh. Beliau dikenal dengan sebutan Tengku Syiah Kuala. Sebagai penghargaan masyarakat Aceh kepada perjuangan beliau, maka namanya dijadikan sebagai nama perguruan tinggi di Aceh, yaitu Universitas Syiah Kuala. Kampus ini didirikan pada tahun 1961 di Banda Aceh. Selanjutnya ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar. Muhammad Arsyad Al-Banjar lahir di Lokabang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Setelah wafat, beliau dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayang karena beliau dimakamkan di desa Kalampayang. Ketika masih kanak-kanak, beliau diadopsi oleh Sultan Tahlilullah untuk dididik secara tuntas. Bahkan beliau dikirim ke Mekah dan Madinah untuk belajar di sana selama kurang lebih 30 tahun. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Bajut sebagai sarana untuk mengikat perasaan dengan keluarga di tanah air. Di antara gurunya yang sangat berpengaruh adalah Syekh At-Tailah yang pernah memberikan izin kepada Muhammad Arsyad Al-Banjar untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Selama belajar di Tanah Suci, ia berteman dengan para ulama, di antaranya sebagai berikut. Ada Syekh Abdus Somad Al-Palimbani, lalu Abdul Wahab Bugis dari Makassar yang kemudian menjadi menantunya karena dinikahkan dengan Syarifah binti Muhammad Arsyad Al-Banjar. Seterusnya ada Syekh Abdul Rahman Masri dari Jakarta. Langkah pertama yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar sekembalinya dari belajar di Tanah Suci adalah membina kader-kader ulama. Ia meminta kepada Sultan Tamjidillah sebidang tanah untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan. Di tempat itu dibangun rumah tinggal, ruang belajar, perpustakaan, serta asrama bagi para santri. Berkat perjuangan keras beliau dengan dibantu menantunya, akhirnya
Pusat pendidikan tersebut ramai dikunjungi para santri dari berbagai daerah. Tempat tersebut hingga saat ini dikenal dengan nama Kampung Dalam Pagar, sebab para santri yang belajar dilarang meninggalkan tempat tersebut tanpa izin. Muhammad Arsyad Al-Banjar juga aktif menulis buku. Di antara karyanya yang terbesar adalah kitab yang berjudul Sabilul Muhtadin, Jalan Orang yang Mendapat Petunjuk. Karena keilmuan beliau yang luar biasa, Muhammad Arsyad Al-Banjar mendapat julukan Matahari Agama dari Banjar. Itulah biodata dan penjelasan singkat tentang dua tokoh penyebar Islam di Nusantara. Mohon maaf jika ada kekurangan dan beberapa kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.